Selamat pagi Bu Dosen, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas tentang mini riset dan rekayasa ide yang berjudul tentang menganalisis karakter fisik dan karakter sikap anak usia dini berdasarkan budaya Batak Karo. Sebelum kami menjelaskan itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Selvianti dan rekan saya Aryunda Kristina Natalia Bertarigan, dan selanjutnya teman saya Dini Natalia Bersembiring. Baik, langsung saja saya mulai mengenai tugas mini riset. Yang pertama itu ciri fisik. Pada umumnya ciri fisik suku Karo sangat berwibawa, berkulit sawo matang dan berbadan kekar tegap. Biasa fisik untuk laki-laki lebih tinggi dari perempuan dikarenakan mengikuti nenek moyang. Dalam hal fisik lainnya, perempuan sering memakan belo hingga akhirnya membuat mulut mereka merah, terutama perempuan yang tua atau bisa disebut nenek-nenek. Yang kedua, makanan. Yang pertama itu tasak telu. Tasak telu merupakan makanan khas masyarakat Batak Karo yang sangat digemari oleh masyarakat. Tasak telu merupakan masalah khas Karo yang berarti 3 masakan yang terdiri dari ayam rebus yang dicampurkan dengan berbagai bumbu. Rebusan air tersebut disisihkan dan dijadikan sebagai sajian kuah atau sup. Dan selanjutnya masak sangkep, manu sangkep. Manu sangkep merupakan makanan tradisional khas masakan Batak Karo yang berbahan dasar ayam dan diproses secara utuh. Dan yang ketiga, cipera. Cipera merupakan makanan tradisional masyarakat Batak Karo, pendamping kuliner tasak telu. Terbuat dari tepung, berasal dari bulir jagung tua ditambuk yang dimasak seperti bubur. Dan selanjutnya yang ketiga, kebiasaan. Menurut Krista Laksana 2001, bahasa merupakan sistem tanda atau lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Batak Karo terbagi menjadi 2 macam, yaitu Batak Karo Gugung dan Batak Karo Jahe. Batak Karo Gugung merupakan suku asli Batak Karo yang bermukim di wilayah Kabupaten Karo. Kabupaten Karo Jahe merupakan penduduk Batak Karo yang bermukim di pesisir timur Sumatera Utara seperti Kabupaten. Perbedaan dari kedua bahasa Karo Gugung dengan bahasa Jahe ini sedikit berbeda dalam pengucapan bahasa, di mana penggunaan bahasa Karo Gugung jika mengucapkan kata ayo, eta, namun jika Karo Jahe iya, ota. Karo Gugung dalam berbahasa lebih sopan dan tidak disingkat-singkat, seperti memanggil bulang tetap bulang. Namun jika Karo Jahe berbahasa agak kasar, menganggap seperti sebaya dan disingkat-singkat. Dalam memanggil orang lebih tua seperti bulang disingkat bul, kita menjadi kil. Selanjutnya, budaya. Suku Karo adalah suku yang mendiami dataran tinggi Sumatera Utara, tepatnya berada di Kabupaten Karo. Suku Karo memiliki sapaan khas, yaitu menjua-jua, yang secara harfiah diartikan sebagai ucapan damai sejahtera. Selain itu, ada sembuyak atau seninas. Berarti satu, mbuyak berarti perut atau rahim. Jadi sembuyak artinya marga atau klan yang berasal dari satu rahim. Sedangkan senina artinya adalah satu pendapat. Jadi sembuyak atau senina adalah orang yang bersaudara dan satu pendapat. Dan selanjutnya anak beru. Sebagai para pengambil anak darah atau penerima anak gadis dari klan tertentu untuk dipersetir. Pada hakikat individu Karo memiliki anak beru dari marga yang sama, seperti kepala keluarga. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas rekayasa ide. Gagasan ide kelompok kami yaitu struktur seperti bagan dalam mengenal semua keluarga dari tutur ayah dan ibu agar anak bisa mengetahui siapa paman, bibi, dan edanya. Yang pertama mulai dari kakek, nenek, selanjutnya paman, bibi, mama, papa, dan selanjutnya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, dan selanjutnya anak keenam. Dan setelah itu cucu pertama, cucu kedua, cucu ketiga, cucu keempat, cucu kelima, cucu keenam.
Dengan mengambil ide struktur perkenalan bagan anggota keluarga pada anak, diharapkan anak dapat tumbuh berkembang dan menjadi anak berkualitas. Dalam ide bagan, struktur tersebut dapat membantu anak mengenal keluarga inti mereka dan mengenal keluarga dari ayah dan ibu. Nah, dalam hal ini dapat membantu anak mengetahui aspek sosial, kultural, moral, sopan santun, fisik, dan peran anak dalam keluarga tersebut. Sekian penjelasan kami mengenai tentang tugas mini riset dan rekayasa ide. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Oke Bu, saya ingin mewawancarai mengenai profil tentang budaya Karo. Di sini saya ingin menanya pertama itu tentang bagaimana ciri fisik budaya Karo itu. Apakah itu mengikuti khas dari Mongoloidnya rata-rata rakyat masyarakat Indonesia atau memang memiliki ciri khusus fisiknya? Fisiknya biasa aja seperti orang kebanyakan. Berarti mengikuti masyarakat Indonesia itu Kebanyakan. kulitnya bisa dibilang dia itu sawo matang. Baru seperti budaya lain kan ada dia yang badannya tegap tegar. Apakah budaya Karo juga sama? Sama, itu pengecualian, ada yang tinggi, besar. Oke. Dalam budaya Karo kan yang saya baca dalam jurnal itu mengatakan ada dua bahasa. Bahasa yang pertama itu dari Karo Gugum dan Karo Jahe. Itu apakah ada setiap perbedaan ataupun pelaksanaan? Pasti ada. Seperti Kalau setahu saya di Karo Gugum itu pakaiannya sangat sopan ya, modis seperti sekarang. Kalau di Karo Langkat itu, Karo Jahe sebagian di pelosok masih memakai kain putih dari ini pundak diselimutkan gitu. Bahasa Karonya rabit das. Itu yang saya nampak perbedaannya. hanya dari pakaian kan ini bahasa gitu. Bahasa ya, kalau seperti sering diucapkan juga, kalau dari Gugum itu lebih Muhammad, lebih sampai gitu, lebih erkesehen. Kalau di Jahe ini sepertinya agak kasar. Oke. Dalam budaya Karo ini yang berbeda dari budaya lainnya itu apakah ada Bu dengan mengajarkan karakteristik anak? Apakah sama seperti di sekolah juga? Biasanya kalau dari kebudayaan itu suku Karo ini banyak membuat cerita turi-turin katanya. Kalau bahasa Karo itu banyak nilai-nilai yang terkandung dari turi-turin ini. Dari situ diambillah nilai positifnya untuk mendidik anak. Oh, itu ceritanya seperti cerita dongeng ataupun memang dia itu khusus untuk satu nilai, misalnya nilai moral itu yang diceritakan pada anak atau Berupa dongeng tapi banyak nilai positifnya. cuma itu aja ya, ciri khas yang diajarkan Karo untuk mengajarkan anak dalam berkarakter? Ya, ada juga melalui sedikit ada pantun-pantun ya. Pantun. Ya. Oh, pantunnya dalam berbahasa Karo Bahasa juga. Karo. Apakah dalam ciri khas Karo ini dia itu yang saya katakan tadi kan karakter itu karakter moral ataupun karakter sifat anak. Untuk karakter fisiknya sendiri itu apakah memberi nutrisi seperti makanan yang khas Itu Karo? pasti. Itu pasti. Dari makanan alami itu banyak sekali. Seperti obat tradisional juga. Iya, seperti mengasih anak-anak masih kecil buah sinuan-sinuan, membuat mereka suka makan, selera makan. Oke. Baik Bu, untuk tempat wisata itu apakah terpengaruh untuk membentuk anak dalam karakter mereka?
Menurut Ibu, Sepertinya enggak, biasa Itu tidak. saja ya. hanya sebagai hiburan. Iya. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama.